Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting dalam gereja, yaitu tentang sakramen. Sakramen akan sifatnya sakramental. Sebagaimana dipahami oleh gereja Katolik, ada tanda yang terlihat yang dapat ditangkap oleh panca indera yang dilambangkan oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang dengannya rahmat dari Allah dinyatakan melalui tanda yang diterimakan, yang membantu penerimanya untuk berkembang dalam kekudusan dan berkontribusi kepada pertumbuhan gereja dalam amal kasih dan kesaksian. Gereja Katolik Kristus Timur umumnya menyebut sakramen dengan istilah misteri atau misteri suci. Meskipun tidak semua orang dapat menerima semua sakramen secara keseluruhan dipandang sebagai sarana penting bagi keselamatan umat beriman yang menganugerahkan rahmat tertentu dari tiap sakramen tersebut. Misalnya, dipersatukan dengan Kristus dan gereja, pengampunan dosa-dosa ataupun pengudusan untuk suatu perayaan tertentu. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dampak dari suatu sakramen itu ada, yaitu ex opere operato, oleh kenyataan bahwa sakramen itu dilayankan tanpa memperhitungkan kekudusan pribadi perayaan yang melayankannya, tetapi kurang layaknya kondisi penerima untuk menerima rahmat yang dianugerahkan tersebut dapat menghalangi efektivitas sakramen itu baginya. Sakramen memerlukan adanya iman, meskipun kata-kata dan elemen-elemen itu yang berdampak menyuburkan, menguatkan, dan beri ekspresi bagi iman. Gereja Katolik mengajarkan adanya 7 sakramen dan diurutkan dalam katekismus Gereja Katolik sebagai berikut. Pembaptisan, penguatan juga disebut krisma, ekaristi, rekonsiliasi umumnya disebut pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, imamat, perkawinan. Penjelasan tiap sakramen tersebut berikut ini dan terutama didasar atas kompendium katekismus Gereja Katolik. Sakramen inisiasi. 1. Pembaptisan. Pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air atau dengan mencurahkan air ke atas kepala si penerima dengan rumusan dalam nama Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus. Pelayanan sakramen ini biasanya seorang uskup atau imam, atau dalam gereja Latin, namun tidak demikian halnya dalam gereja Timur, seorang diakon. Dalam keadaan darurat, siapapun yang berniat untuk melakukan apa yang dilakukan gereja, bahkan jika orang itu bukanlah seorang Kristiani, dapat membaptis. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal, serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan. Dalam pembaptisan yang persatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imam Kristus dan merupakan landasan komuni antar semua orang beriman Kristen. Pembaptisan menganugerahkan kebajikan-kebajikan teologis dan karunia-karunia Roh Kudus. Sakramen ini menandai penerimanya dengan suatu materai rohani yang berarti orang tersebut secara perlahan telah menjadi milik Kristus. Penguatan
Penguatan adalah sakramen kedua dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan krisma, minyak yang telah dicampur sejenis balsam yang berinya aroma khas, disertai doa khusus yang menunjukkan bahwa baik dalam variasi barat maupun timur, karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah meterai. Melalui sakramen ini, rahmat yang diberikan dalam pembaptisan diperkuat dan diperdalam. Seperti pembaptisan, penguatan hanya diterima satu kali dan si penerima harus dalam keadaan layak agar dapat menerima efek sakramen tersebut. Pelayanan sakramen ini ada seorang uskup yang ditabiskan secara sah. Jika seorang imam melakukan sakramen ini sebagaimana yang dia biasa lakukan dalam gereja-gereja timur dan dalam keadaan istimewa seperti pembaptisan orang dewasa atau seorang anak kecil yang syarat. Dalam gereja ritus Latin, hubungan dengan jenjang imam di atasnya ditunjukkan dengan minyak dikenal dengan nama krisma atau miron yang telah diberkati oleh uskup dalam perayaan kaus putih atau pada hari raya, pada hari yang dekat dengan hari itu. Di timur, sakramen ini dilayankan setelah sesudah pembaptisan. Di barat, di mana administrasi biasanya dikhususkan bagi orang yang sudah dapat memahami arti penting sakramen ini, ditunda sampai si penerima mencapai usia awal kedewasaan. Biasanya setelah yang bersangkutan diperoleh menerima sakramen Ekaristi. Sakramen ketiga dari inisiasi Kristiani, kian lama kian dipulihkan urutan tradisional sakramen inisiasi ini, yakni di awal dan pembaptisan, kemudian penguatan, barulah Ekaristi. Ekaristi adalah sakramen yang kedua dalam iman Kristiani, yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Aspek pertama dari sakramen ini yakni mengambil bagian dari tubuh dari Yesus Kristus disebut pula komuni suci. Roti yang harus terbuat dari gandum dan itu diberi ragi dalam ritus Latin, Armenia dan Ethiopia, namun diberi ragi dalam kebanyakan ritus timur, dan anggur yang harus terbuat dari buah anggur yang digunakan dalam ritus Ekaristi. Dalam iman Katolik ditransformasikan dalam segala hal kecuali wujudnya kriya yang kelihatan menjadi tubuh dan darah Kristus. Perubahan ini disebut transubstansiasi. Substansiasi adalah perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus saat konsekrasi. Hanya uskup atau imam yang dapat menjadi pelayan sakramen Ekaristi dan bertindak selaku menjadi pribadi sendiri. Diakon serta imam biasanya adalah pelayan komuni suci. Umat awam dapat diberi wenang dalam lingkup terbatas sebagai pelayan luar biasa komuni suci. Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak kirim Kristiani. Tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman dan tindakan yang penyembahan yang paling istimewa oleh umat terhadap Allah, serta sebagai suatu titik di mana umat beriman terhubung dengan liturgi di surga. Betapa penting sakramen ini sehingga partisipasi perayaan dalam perayaan Ekaristi dipandang sebagai kewajiban pada setiap hari Minggu dalam hari raya khusus, serta dianjurkan untuk hari-hari lainnya. Dianjurkan pula bagi umat yang berpartisipasi
dalam misa untuk dalam kondisi rohani yang layak menerima komunion suci. Menerima komunion suci dipandang sebagai kewajiban umat sekurang-kurangnya setahun sekali selama masa Paskah. Sakramen penyembuhan, rekonsiliasi. Sakramen rekonsiliasi adalah yang pertama dari kedua sakramen penyembuhan dan juga disebut sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat, dan sakramen pengampunan. Sakramen ini adalah sakramen dari penyembuhan rohani dari seorang yang telah dibaptis yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Sakramen ini memiliki 4 unsur. Penyesalan si peniten, si pengaku dosa atau dosa yang telah dibuat tanpa hal itu sia-sia. Pengakuan kepada seorang imam boleh saja secara spiritual akan bermanfaat bagi seorang untuk mengaku dosa kepada yang lain. Akan tetapi hanya imam memiliki kuasa untuk menjalankan sakramen ini. Absolusi pengampunan oleh imam dan penyilihan. Banyak dosa yang merugikan sesama. Seorang harus melakukan apa yang mungkin dilakukan guna memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Misalnya membalikkan barang yang telah dicuri, memulihkan nama baik seorang yang telah difitnah, memberikan rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Keadilan yang sederhana pun menuntut yang sama. Akan tetapi dosa juga merusak dan melemahkan si pendosa sendiri. Terhubungnya dengan Allah dan sama. Si pendosa yang bangkit dari dosa tetap harus memulihkan sepenuhnya kesehatan rohaninya dan melakukan hal lagi segala sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya. Dia harus melakukan silih bagi atau memperbaiki kerusakan akibat dosanya. Penyilih ini disebut penitensi. Pada awal abad Kristen, unsur penyilih ini sangat berat dan umumnya melalui absolusi. Namun sekarang ini biasanya melibatkan suatu tugas sederhana yang harus dilaksanakan oleh si peniten untuk melakukan beberapa perbaikan dan suatu sarana pengorbanan untuk menghadapi pencobaan selanjutnya. Imam yang bersangkutan terikat oleh material pengakuan dosa yang tidak boleh dirusak. Oleh karena itu, benar-benar salah bila seorang konfesor pengakuan dengan cara apapun mengkhianati peniten tanpa alasan apapun, baik dengan perkataan maupun dengan jalan lain. Seorang konfesor yang secara langsung merusak materai sakramen tersebut otomatis dikenai sanksi, dikenai ekskomunikasi yang hanya dapat dicabut oleh taat suci. Pengurapan orang sakit. Pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seorang imam mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk bicara ini. Pengurapan orang sakit dapat dilayangkan bagi setiap umat beriman yang karena telah mencapai penggunaan akal budi, mulai berada dalam bahaya yang disebabkan sakit atau usia lanjut, baru mendekati sakit ataupun makin memburuk kondisi kesehatan, membuat sakramen ini dapat diterima berkali-kali oleh seorang. Dalam tradisi gereja barat, sakramen ini diberikan hanya bagi orang-orang yang berada dalam sakaratul maut, sehingga dikenal pula sebagai pengurapan terakhir yang dilayangkan sebagai salah satu ritus terakhir. Ritus terakhir yang lainnya adalah pengakuan dosa. Jika orang yang sekarat tersebut secara fisik tidak memungkinkan untuk mengaku dosanya, maka minimal diberi absolusi yang tergantung pada apa ada atau tidaknya penyesalan si sakit atau dosanya, dan ekaristi yang bila mana dilayangkan kepada orang yang sekarang dikenal dengan sebutan viaticum, sebuah kata yang artinya dalam bahasa Latin adalah bekal perjalanan. Sakramen panggilan. Imamat adapun tabis adalah sakramen yang
dengan seorang dijadikan uskup, imam atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan secara citra Kristus. Hanya uskup yang boleh melayankan sakramen ini. Pentabisan seorang menjadi uskup menganugerahkan kegenapan sakramen imamat baginya, menjadikan anggota badan penerus para rasul, dan memberi demisi untuk mengajar, menguduskan dan menuntun disertai kepedulian dari semua gereja. Pentahbis seorang menjadi imam mengkonfigurasikan menjadi Kristus selaku kepala gereja dan imam agung, serta menganugerahkan baginya kuasa sebagai asisten uskup untuk bersangkutan untuk merayakan sakramen-sakramen dan kegiatan-kegiatan liturgis lainnya, teristimewa Ekaristi. Pentahbisan seorang menjadi diakon mengkonfigurasikan menjadi Kristus selaku hamba sebagai semua orang, menempatkan dia pada tugas pelayanan uskup yang bersangkutan, khususnya pada kegiatan gereja, dan mengamalkan cinta kasih kesiahan terhadap kaum papa dan dalam hal memberitakan firman Allah. Orang-orang yang berkeinginan menjadi imam dituntut oleh hukum kanonik untuk menjadi suatu program seminari yang selain berisi studi filsafat dan teologi sampai lulus juga mencakup suatu program deformasi yang meliputi pengarahan rohani, berbagai retret, pengalaman apostolat, semacam kuliah kedenata. Proses pendidikan sebagai persiapan untuk pentahbisan sebagai diakon permanen diatur oleh konferensi pada gereja terkait. Perkawinan seperti imamat adalah suatu sakramen yang mengkonsekrasikan penerimanya guna suatu misi khusus dalam pembangunan gereja, serta menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Sakramen ini yang dipandang sebagai suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dan gereja, menetapkan di antara kedua pasangan suatu ikatan bersifat permanen dan eksklusif yang dimeteraikan oleh Allah. Dengan demikian, suatu pernikahan antara seorang pria yang sudah dibaptis dan seorang wanita yang sudah dibaptis yang dimasuki secara sah dan telah disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diceraikan, sebab dalam kitab suci tertulis, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu, sebab pada awal mula Allah menjadikan semua laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh dicerai ke manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa mencari istri lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri mencarikan suami dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Markus 10:1-12. Sakramen ini menganugerahkan kepada pasangan yang bersangkutan rahmat yang mereka perlukan untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka, serta untuk menghasilkan dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab. Sakramen ini dirayakan secara terbuka di hadapan imam atau saksi lain yang ditunjukkan, serta saksi-saksi lainnya. Meskipun dalam tradisi teologis gereja Latin yang merayakan sakramen ini adalah kedua pasangan yang bersangkutan. Demi kesahan suatu pernikahan, seorang pria dan seorang wanita harus mengutarakan niat dan persetujuan bebas, persetujuan tanpa paksaan, masing-masing untuk saling memberi diri seutuhnya, tanpa mengecualikan apapun dari hak-hak milik esensial dan maksud-maksud perkawinan. Jika salah satu dari keduanya adalah seorang non-Katolik, maka pernikahan mereka hanya dinyatakan sah jika telah memperoleh izin dari pihak berwenang terkait,
dalam Katolik. Jika salah satu dari keduanya adalah seorang non-Kristen dan hati belum baptis, maka diperlukan izin dari pihak berwenang terkait dengan sahnya pernikahan. Validitas keabsahan pelayanan sakramen. Oke, sekian dan terima kasih.